Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Basitu ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Bukannya Selamat dibungkusin. malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, semakin makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, semakin sejahtera, semakin mulia, semakin banyak memberi manfaat untuk sesama, tidak hanya manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya. Yang senantiasa istiqomah menjaga vibrasi syukur makmur berlimpah, sehingga magnet uang, magnet rezeki di dalam diri panjenengan, di dalam diri kita semua semakin naik. Dan apa yang jadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam kehidupan kita semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi di Zoom meeting rutin ya. Selasa malam Rebu. Jadi kalau hari Selasa malam Rabu kurang lebih sekitar pukul 9 malam itu kita Zoom meeting ya. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini dari 4 tema yang saya pollingkan ya, kita sepakati temanya adalah yang kedua ya, cara melatih meningkatkan vibrasi syukur makmur berlimpah. Masya Allah. Ya. Nah, sebelum kita sharing ya, silakan Bapak Ibu bisa chat ya di kolom komentar atau juga bertanya mungkin langsung boleh juga efektif saja ya. Kira-kira dari kalimat vibrasi syukur makmur berlimpah ini apa yang panjenengan pahami kira-kira Bapak Ibu? Kenapa sih kok harus dilatih ya meningkatkan vibrasi syukur makmur berlimpah ini? Boleh silakan di chat aja supaya bisa relevan. Kang Asep Oke, belum masuk ini ya, Masya Allah. Silakan. Apa yang Bapak Ibu tahu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang vibrasi, ya, tentang syukur, tentang makmur, tentang keberlimpahan itu apa sih? Assalamualaikum. Gimana rasa tenang kita supaya rezeki itu datang? Waalaikumsalam. Sebenarnya kan sudah jelas ya Bu, siapa ini Bu Maya Diansari. Ya, di Al-Quran itu banyak sekali disebutkan ya. Kalau mau tenang ya ingat sama Gusti Allah. Sangat sederhana sebenarnya. Ya. Karena apa? Orang yang ingat sama Gusti Allah itu ya pasti tenang. Maka yuk cek lagi wudhunya. Jangan-jangan wudhunya ya cuma gitu-gitu aja. Ya sekedar di level syariat saja. Tetapi tidak masuk pada esensinya atau hakikatnya. Kalau pas wudhunya itu yo bener, wudhunya yo masuk ke level hakikat yo seharusnya mulai dari wudhu saja sudah tenang, apalagi ditambah sholat, apalagi ditambah zikirnya seperti itu. Assalamualaikum, kenapa ya rasa takut saya kok gak bisa hilang, pengen tenang tapi susah. Ya kembali lagi ya, ada jawaban menarik dari seorang kiai itu begini. Di Umul Kitab, di Umul Kitab
Di Al-Quran itu kan pertama itu suratnya itu kan surat Al-Fatihah ya. Ayat pertama itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Supaya kita langsung sadar ya bahwa kita itu punya Gusti Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ayat pertama loh, Umul Kitab. Oke. Kemudian yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sadar nih, sadar bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, lalu kunci yang kedua itu langsung dikasih tahu sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita bersyukur, banyak bersyukur, hidup makmur, ya. Maka kita dapat sedikit percikan dari sifat Rahman Rahim ini aja udah luar biasa. Tadi di atas ada yang bertanya. Jujur kalau kepikiran amanah vibrasi turun, minta solusinya itu. Ya ini Ibu siapa ini? Ibu Inong Mala ya. Ini sudah berapa lama mengikuti kajian MKSO ini? Ya. Kan disampaikan di awal utang itu atau amanah itu jangan dipikir. Amanah dipikir, mumet, stres, vibrasinya turun, ya kan? Saya contohkan sering saya sampaikan, kalau misalkan ibu itu dagang, jenengan dagang, berat mikir hutang, wajahnya ndak enak. Apa yang kemudian orang sebut dengan karisma, aura, vibrasi, ya dari mukanya itu udah nggak enak, ya. Nanti ada orang mau beli, berkunjung ke warungnya, ya nggak enak, nggak kerasa itu, ya kan? Kita dilihat orang itu sebel aja. Pak Asep misalkan nih, mau berangkat ke kantor, ya itu udah energi inti dari rumah itu udah kacau balau, udah nggak enak. Ya, Pak Asep mau menyapa apa nasabah, selamat pagi, ya, selamat datang di kantor kami. Itu kalau vibrasinya ndak enak itu, wah terasa itu. Bisa dipahami ya, bisa ya gitu. Maka kami itu diajarkan oleh kiai-kiai kami, guru-guru kami itu, ya, wudunya diperbaiki lagi. Jangan wudunya cuma asal biar biur aja itu. Oke ya Ibu ya. Jadi utang itu dipikir mumet, tapi ya memang harus dibayar. Artinya kita olah rasa nih, olah pikir. Ya, waktunya kerja, yo kerja. Ya, totalitas di sana. Ojo sampai waktunya kerja mikir utang. Yang disebut dengan sadar utuh, sadar penuh di tempat kerja, yo kerja. Oke ya. Apalagi yang paling bawah, Pak Nugi. Bismillah, mungkin biar selaras dengan seluruh alam selain kepada Allah. Mungkin biar selaras dengan seluruh alam selain kepada Allah. Lah, alam ini kan ciptaannya Gusti Allah. Allah itu menciptakan sunatullah. Ya, begini. Ibaratnya orang main sepak bola nih. Pak Rusmianto, Pak Rudi, Pak Abdurrahman jago sekali main sepak bola. Ya, tetapi jenengan melanggar peraturan permainan sepak bola, kira-kira dapat teguran enggak kira-kira? I- Dapat, ya kan? Ya, sebetulnya ya. Iyo, iyo Pak Rudi, iyo, ya kan? Nah, sunatullah atau orang yang bilang ini juga hukum semesta, hukum alam, ada yang bilang hukum karma, oh, sajane sama. Semisal contoh lah, ini kita ngomong tentang rezeki ya. Salah satu hukum alam, sunatullah, itu adalah hukum perputaran. Pak Rudi, misalkan.
Pak Rudi sama anak bojonya, sama anak istrinya ini lewat ke tukang bakso nih. Tukang bakso nih, ya kan? Ya tanggal tua, misalnya gitu kan. Anak istrinya minta beli bakso nih. Tapi pakai akal pikiran gitu kan. Ini lek tuku bakso nih, ngene baksone Pak Malang ini, Pak Imin ini, oh 1.000 wong telu entek iki. Ya, pakai akal pikiran. Iya. Ya kan? Sebenarnya saja nih, ya, rezekinya Cak Imin itu mau dilewatkan ke jenengan loh. Paham ya? Mau dilewatkan ke Pak Rudi nih. Tapi tertahan di Pak Rudi. Karena jalannya pakai akal pikiran. Padahal kalau itu disalurkan, sakjane keran yang lain rezekinya akan terbuka loh. Kenapa sih vibrasi? Nah, ngomong vibrasi lagi, vibrasi orang yang pelit, ya, semakin pelit, semakin hemat, ya, semakin saya yakin orang yang pelit itu di dalam kepelitan itu, di dalam Oh iya. kehematannya Dibuka, itu, dibuka kan? dia itu Kalau sama ada relax. vibrasi ketakutan, kekhawatiran. Iki lek dibelanja no, besok ada duit nggak ya? Iki kalau dikasihkan ke orang ini, besok piye anak bojoku? Paham ya? Termasuk Hmm. orang yang menunda bayar hutang. Orang yang menunda bayar hutang, vibrasinya itu, rasa batinnya itu adalah, rek tak bayar ke, piye yo? Berarti kan dia merasa tidak mampu, merasa miskin, merasa tidak cukup. Kekhawatirannya, ya, kegalauannya naik gitu. Bisa dipahami ya? Bisa diterima ya? Padahal kalau jangan melakukan hal yang kecil saja, kalau dalam bahasa-bahasa orang praktisi spiritual vibrasi, mereka menggunakan bahasa berderma. Tadi saya tulis tentang berderma, ya. Berderma atau berbagi atau infak atau sedekah apapun lah istilahnya, intinya sama. Kita berbagi, wis. Tidak harus dengan harta loh. Tidak harus dengan harta, dengan tenaga. Makanya orang tua dulu itu bilang begini, lek pikirannya lagi mumet, ya, bawa itu celurit, bawa pisau bersih-bersih selokan, bersih-bersih pohon-pohon itu, bersih-bersih rumput, bersih-bersih jalan. Atau punya uang 1.000 2.000, panggil anak-anak itu, panggil tukang bakso, tukang cilok, le, kile, kumpul le. 10.000 untuk 5 orang anak, masing-masing 2.000, belikan mereka pentol, berikan mereka. Coba cek, pasti ada rasa sesuatu yang enak banget loh. Panjang pasti ngerasa sugih, ngerasa makmur, ngerasa berkelimpahan. Bisa diterima ya? Nah, itu tadi Pak Nugi ya, selaras dengan seluruh alam. Sajane kalau kita memahami, kata guru kami, memahami satu atau dua saja hukum alam yang penamaannya itu di luar banyak. Ada yang bilang hukum karma, hukum sebab akibat, dan sebagainya, wis. Ya. Kita paham satu atau dua hal saja, ya, kita amalkan itu hidup kita luar biasa loh. Kalau berkaitan dengan rezeki, ya, pahami hukum paling dominan adalah memahami hukum perputaran. Kalau misalkan gini nih, jenengan pegang duit, ya, kemudian duitnya tertahan di jenengan nih. Yang dulu orang tua bilang menabung pangkal kaya, ya enggak, menabung, ya, menabung menghemat itu pangkal miskin. Ini secara spiritual loh ya, secara vibrasi ya. Beda lagi nanti kalau bahasanya ketemu dengan ekonom atau ada kemarin orang akunting, beda lagi.
Tapi kemudian mereka menerjemahkan begini, misalkan nih Kang Asep gajinya misalkan 1 juta supaya ngomongnya enak. Kan di materi tentang keuangan kemarin kan harus keluar 30% tuh. 30% ini dibagi jadi tiga, ya kan? 10 untuk orang tua, 10 untuk keluarga, untuk yatim, 10 untuk duafa. Oke. Anggap saja royalnya jenengan itu adalah di 10% ini maksudnya. Bisa diterima ya? Jadi tetap ada dalam tanda kutip yang saya katakan sering saya katakan otak kanan, otak kiri ini harus dikasih makan. Otak kanan yo logik, otak kiri yo otak otak kiri yo logik, otak kanan yo liar ya, imajiner, ya kreatif. Kita ngambil tengah-tengahnya ini loh. Pak Rudi, gajinya 10 juta atau penghasilan bisnisnya 10 juta. Ya. Royalnya jenengan kalau misalkan berarti kan harus keluar tiga juta tuh. Ya kan? Kalau kita ngambil yang 10% 1 juta yang untuk duafa, royalnya di situ. Berarti ada 1 juta. Oh gaya Pak Rudi nih, neraktir teman-temannya ngopi, neraktir mungkin apa para pengamen, neraktir mungkin sahabat-sahabat yang notabene kurang ini walaupun sekedar semangkok bakso atau kopi. Maka kalau jenengan pernah membaca buku-buku ya, buku-buku orang-orang yang berhasil ya, sukses itu mereka pasti ada alokasi uang ya untuk melatih, menjaga dan meningkatkan vibrasi syukur makmur dengan apa? Dengan traktir orang. Bahkan yang lebih gokil itu adalah neraktir orang yang sudah sukses. Neraktir orang yang secara ekonomi itu lebih tinggi dari jenengan. Ya, kalau di kampung, misalkan ya silaturahim ke rumahnya juragan bakso mungkin, ya. Tapi ya jangan tangan kosong. Mentalnya aja mental mau kita mau apa? Mau mentalnya kita mental mau memberi gitu. Bawa oleh-oleh mungkin buah apa yang terbaik. Masuk ya? Rasa ya? Nah gitu. Nah, lanjut lagi. Inong Mala, vibrasi adalah rasa keberlimpahan, rasa tenang dalam diri. Alhamdulillah kalau sudah sampai level ini, maka kan sering dikatakan begini, apakah sedekah itu bisa bikin kaya? Apakah sedekah bisa bikin makmur? Apakah bacaan zikir, doa, wirid, baca solawat 1.000 kali, atau baca roh apa Asmaul Husna sekian puluh kali, apakah bisa bikin hidup makmur atau bisa tambah melarat? Kebanyakan apa? Ada loh, ya banyak malah orang yang berbagi, berderma, ya tetapi tambah hidupnya tambah melarat. Orang yang kemudian ibadahnya yo rajin, ya kan, wiridnya yo kenceng, tapi tambah melarat. Kira-kira apa yang menariknya? Apa kira-kira? Yakni ketika mereka wirid, atau ketika mereka berderma, atau ketika mereka berbagi, yang muncul adalah vibrasi kekurangan. Yang muncul adalah vibrasi tidak cukup, belum punya. Kalau kita bicara tentang sedekah, ya boleh kok bersedekah mengharap imbalan. Duh Gusti, sedekah 1.000 berharap jadi 70 kali lipat. Jadi 70.000. Hitungan matematika kan ngono. Tapi artinya dengan begitu berarti kita positioningnya berarti belum makmur dong. Kalau Kiai Kiai Madura bilang begini, sedekah loss. Karena apa? Ikhlas nggak ikhlas pasti dibalas.
Karena kita sedang tidak ngomong tentang ikhlas dan ikhlas di level vibrasi, ya. Apa yang jenengan keluarkan, apapun namanya sedekah atau apapun itu, ya, dia akan berbuah seperti perasaan yang muncul ketika panjenengan berbagi itu. Bisa diterima ya? Asik kan? Jadi kalau Pak Abdurrahman berbagi, set 1.000 misalkan ke siapa itu. Tapi rasa ketika berbagi adalah pengharapan pada pamrih, balik bisa rezeki makin. Boleh sih boleh. Boleh secara syariat halal boleh. Namanya manusia ada khauf, ada roja. Tetapi kalau mau lebih ajaib, naik dong levelnya. Bisa diterima ya. Ini lanjut sambil bertanya di chat aja ya. Ini saya baca yang di chat kok banyak soalnya. Maka sering saya katakan manusia adalah magnet uang, magnet rezeki, magnet kesengsaraan juga, magnet kesialan juga. Kalau sudah bulat di masalah yang sama, artinya ya, kalau saya bilang sudah 6 bulan lah masih bulat di masalah yang sama, artinya berarti apa? Ya ilmu mindsetnya, cara berpikirnya, ya kemudian vibrasinya, ilmu batinnya, skillnya sudah tidak relevan. Aspek spiritual juga sudah tidak relevan, harus dinaikkan. Kan katanya mengatasi masalah, berarti kan mindsetnya, keahliannya, vibrasinya, dan spiritualitasnya seharusnya di atas masalah dong. Maka orang bijak mengatakan, kalau cara berpikirnya masih sama, rasanya masih sama, masalahnya masih sama dan masih lama. Kemarin ada yang menarik nih. Ini namanya Ibu Yeni dari Kebumen. Tahu hadir apa enggak? Utangnya kalau tidak salah itu 40 juta lah. Besar atau kecil tergantung jenengan masing-masing loh ya. Tapi menurut Ibu Yeni ini besar banget. Kemudian beliau mengkaji. Ya, daripada mengeluh, oke. Tahap pertama ini saya tidak ini berapa hari lah akhirnya beliau paham. Stop mengeluh, Bu. Karena mengeluh makin parah hidupnya. Terima dulu. Terima, tenang, baru hubungi saya lagi. Akhirnya beliau sudah bisa mencerna ya untuk apa menggali potensi diri dengan 3 pertanyaan. Oke, panjenengan bisa apa, punya apa, dan apa yang bisa panjenengan lakukan dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Singkat cerita, dia bisa masak. Mulailah bikin status WA, jualan masakan, seperti itu. Hitung-hitung setelah beberapa hari rata-rata hanya dapat 50 sampai 70 80 ribu untungnya karena belum banyak. Nah, mulailah otaknya itu bekerja, tapi hutangnya 40 juta. Gimana gitu. Saya ingatkan lagi, Bu, maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomahkan ikhtiar batin, bebaskan diri dari kemelekatan. Jangan melekat pada ikhtiarnya ibu yang saat ini ibu bisa di situ. Tapi pelan-pelan ibu update juga cara berpikirnya. Oh, mungkin masakannya sama sayur tempe, tetapi nanti ibu mainkan packagingnya mungkin, bungkusannya mungkin, mulai mungkin dari rasanya, mutunya mulai ditingkatkan. Jangan mengukur hasil nih. Kan saya katakan bebaskan diri dari kemelekatan akan masalah, proses, dan hasil. Kalau kita melekat, sakit hati, Pak. Bu, singkat cerita lah, beberapa saat kemudian ya, beliau itu tiba-tiba dapat offeran dari apa? Dapat limpahan project untuk nasi goreng acara pernikahan. 10 menit lagi habis nih. Ya. Jadi total-total lah ya. Kemudian beliau dapatlah limpahan project itu, project pernikahan ya. Suruh bikin nasi goreng dan sebagainya. Ya.
Ternyata lunas hutangnya itu jalurnya dari situ. Yang sering saya katakan bahwa sering sekali yang kita ikhtiarkan hasilnya kemudian tidak relevan, tidak linear loh. Kenapa? Karena kita ngukurnya pakai pikiran. Yang keliru adalah ketika panjangan menang-menang wae, gak ngopo-ngopo. Vibrasinya nggak jalan, ikhtiar lahirnya ya enggak. Itu yang keliru. Emangnya kita imam kelasnya makom Imam Malik, Imam Syafi'i, guru dan murid yang makomnya beda. Yang satu rezeki harus dijemput, ya, diikhtiarkan secara lahir. Yang satu diam-diam aja juga dapat anggur tuh. Rezeki datang. Kita rata-rata kan di makom yang harus lahirnya jalan, ikhtiarnya juga jalan. Bisa diterima ya? Jadi yang kemudian dikatakan doa yang tertolak, yang menolak, ya kita sendiri. Sajane ini sebenarnya udah mau datang nih. Oh, dilihat secara energi, vibrasi hukum alam bekerja nih. Pak Abdurrahman ini berbagi, ikhtiar lahirnya jalan, ikhtiar batinnya jalan, mindsetnya diupgrade, skillnya diupgrade, waktunya sholat, waktunya ibadah-ibadah, tidak melekat, tidak marahan, tidak menyalahkan orang lain. Rezeki udah mau masuk nih. Tak lagi mau masuk. Energi nih, hukum alam nih bekerja. Tiba-tiba di ujung tanduknya nih, tiba-tiba Pak Abdurrahman ngeluh. Muncrat lagi rezekinya itu. Bisa diterima ya? Itulah yang dimaksud dengan doa yang tertolak. Allah itu sudah nyiptakan hukum alam, sunatullah. Pahami satu saja. Kalau yang berkaitan dengan hukum perputaran. Makin pelit, makin parah, Pak. Serius. Makin pelit, makin parah hidup jenengan. Karena orang pelit itu vibrasinya ketakutan, kekhawatiran, khawatir esok gak punya duit, khawatir besok iki piye gitu. Makanya kan kadang aneh, Ustaz, aku sudah nggak bisa ngangsur motor. Loh, terus dulu gimana? Ya pas awal itu ya yakin semangat, pas jalan, ketakutan, kekhawatirannya. Akhirnya apa? Yang hadir dalam hidupnya adalah ketakutan, kekhawatiran. Sesederhana itu sebenarnya. Itu yang kemudian secara spiritual dikatakan Tuhan seperti persangkaan hambanya. Kalau yang mendominasi persangkaan yang buruk-buruk, ya itu yang akan hadir. Ini listrik ini Bapak Ibu nih, listrik nih, badan kita ini listrik. Maka kalau yang pernah ikut meditasi atau terapi atau penyembuhan-penyembuhan metafisik ada namanya teknik grounding. Grounding itu maksudnya kembalikanlah energi jelekmu ke dalam tanah nih ke alam. Terapinya yo nyeker, yo guling-guling, ya nggak pakai sandal, jalan-jalan ke alam, meluk pohon, ngomong sama batu, meluk batu, wis sembarang kalir. Intinya kembalikan energi jelek itu ke bumi. Saking baiknya bumi nih tanah nih uang, sifat tanah nih. Dikasih tai, dikasih kotoran, tanah itu munculkan aja buah, munculkan selalu kebaikan-kebaikan di atasnya. Lo kalau masih marahan, masih ngamuk, lo Ustaz enak ngomong, apakah tidak mengalami? Oh, saya mengalami proses panjang Bapak Ibu. Saya hitung itu 16 tahun loh. 16 tahun saya baru paham tentang ilmu-ilmu seperti ini. Ya puncaknya ketika saya sakit, saya koma 10 jam, ya nggak tahu saya ada di alam mana, diceritain ya juga tidak masuk akal, karena memang tidak bisa dicerna dengan akal. Orang bilang lah dunia apa, saya nggak paham itu. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, kita semua lahir itu saja nih, sudah dikasih fitur, magnet uang, magnet rezeki. Parameternya apa? Vibrasi. Saya cerita nih, saya pernah ikut pelatihan dari luar negeri ya. Itu ada tuh, ada rekaman, ada alat yang untuk mengukur vibrasi.
Ada itu. Secara sains itu ada. Maka akan sering saya katakan gini, coba jenengan ingat-ingat ya, ketika panjenengan pernah dapat rezeki nomplok, mungkin tiba-tiba dapat arisan, tiba-tiba dapat proyek, tiba-tiba dapat duit, tiba-tiba mikirkan bakso kok, tiba-tiba tetangganya atau ada tamu datang bawa bakso, itu dicari itu. Itu tidak kebetulan loh. Tidak kebetulan. Mungkin Pak Rudi ingat, oh ya dulu saya pernah tiba-tiba tuh mikir pengen banget makan lumpia. Tiba-tiba temanku datang bawa lumpia. Nah, vibrasi yang muncul, rasa batin yang muncul, getaran yang muncul saat itu tuh apa? Saya yakin, ya penuh syukur, tapi tidak melekat. Ngotot, boleh, maksa jangan. Ibu Yeni, ya, dia ngotot ikhtiar jualan makanan. Ya. Tetapi apa? Tapi membebaskan diri dari kemelekatan. Apakah dari jalan ini akan lunas utang? Logikanya tidak masuk. Cuma sehari 50 sampai 70 ribu katanya. Tiba-tiba dapat limpahan. Orang mau nikahan. Ternyata enak. Dikasih lagi project. Saya diketik aja. Lanjut. Setiap apa yang kita terima baik mau pandangan kita buruk, kita terima syukuri akan tenang, apalagi yang menurut kita baik syukuri pasti bertambah jadi bisa melepas mengeluh. Kang Asep, ini Kang Asep bahasanya ini udah luar biasa ini. Apapun yang terjadi intinya sebenarnya itu netral Bapak Ibu. Maka kalau jenengan pernah belajar tentang meditasi itu ada pelatihan berpikir netral. Sesuatu itu tidak masalah sampai kita sendiri menjadikannya sebuah masalah. Dulu saya berpikir bahwa untuk berhasil harus kerja keras. Sekarang di kamus hidup saya tidak ada, Pak, kerja keras. Banting tulang tidak ada. Itu kan tentang persetujuan aja. Sama seperti orang sakit hati. Ini kan tentang sakit hati. Vibrasi juga tentang hati. Orang sakit hati karena mengizinkan dirinya tersakiti. Simak tulisan saya yang berjudul Emang Gue Pikirin. Itu salah satu strategi untuk kita itu tidak tidak mudah sakit hati, kita tidak tidak apa yo sebentar-bentar kalau dalam bahasa komputer namanya pikiran kita dihack lah. Berlatih untuk berpikir dan berperasaan, melatih skenario berpikir dan berperasaan positif. Lagi 2 menit saya lanjutkan. Tapi kalau yang nagih utang datang, kita gimana? Belum bisa bayar, kepikiran. Ya diterima aja. Kan sudah satu paket itu. Resikonya kan. Yang penting kita ikhtiar, lahir batin. Sebenarnya Bapak Ibu, dari awal kan sudah dikatakan ya, bahwa maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomahkan ikhtiar batin, Itu dia. tetapi bebaskan diri dari kemelekatan. Jangan melekat pada proses, jangan melekat pada masalah, jangan melekat pada hasil. Ngotot boleh, maksa jangan. Itu. Jadi akhir kata Bapak Ibu, ini sudah mau habis ya. Apa sih yang mendominasi ya pikiran dan perasaan kita setiap saat? Pikiran dan perasaan kekurangan, ketidakmampuan, ketidakbisaan, itu yang hadir. Itulah vibrasi. Energi listriknya gede. Kalau kita mengasah, melatih, memanifestasi pikiran dan perasaan kita, ya, berpikir perasaan baik, makmur, sentosa, sehat, kaya, keajaiban selalu datang, uang mudah datang, maka itu akan hadir, Bapak Ibu. Sesederhana itu.